Baik, selamat bertemu di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Mana pada kesempatan ini Bapak akan memberikan penjelasan bagaimana mulai dari awal kita menggunakan pemrograman OOP menggunakan NetBeans. Ya, mungkin di awal ada yang tidak masuk ketika di awal praktikum, maka di video ini akan diterangkan mulai kita dari awal penggunaan NetBeans dalam membuat pemrograman berorientasi objek menggunakan Java. Oke, baik, keterangan ini atau pembahasan ini difokuskan kepada pemrograman. Kalau teori, ya silakan Anda baca nanti di slide-nya karena sudah dibahas di pertemuan pertama ya tentang konsep dari pemrograman OOP. Namun ini kita mulai dari pemrograman saja ya, bagaimana kita memulai pemrograman menggunakan OOP. Baik, di materi awal kemarin sudah kita kenal bagaimana layar antarmuka dari NetBeans ya, seperti yang kita lihat ini ya. Ini ada menu-menu, bar yang kita gunakan, ada toolbar. Nah, yang perlu kita pahami adalah di sini adalah informasi tentang project yang kita buat. Di sini adalah layar dalam kita mengedit program atau membuat program. Yang ini adalah tampilan dari program. Ini adalah info dari tab yang aktif dari pemrogramannya yang di sini. Oke, baik, kita mulai. Di awal pertemuan ya, bagaimana kita membuat sebuah pemrograman menggunakan Java ya. Untuk membuat sebuah project, diulangi lagi, kita mengklik di sini adalah file ya, file, lalu new project, lalu di sini terpilih adalah Java, di sini adalah Java application, lalu next, lalu di sini kita buat nama project yang kita buat ya, lalu setelah itu finish. Nah, contohnya yang kita buat di sini adalah kita buat namanya latihan awal 1 ya, maka kita klik finish, maka di sini akan muncul latihan awal 1. Oke, ini kita anggap adalah latihan awal pertama sekali kita membuat pemrograman di NetBeans, pemrograman Java. Nah, untuk menampilkan sebuah komentar di Java, perintahnya adalah system out learn seperti ini. Ya, contohnya kita buat system out learn selamat datang. Ya, semester 2 sistem informasi siang. Lalu system out learn sukses untuk Anda. Ini hanya menampilkan tulisan di layar ketika program dijalankan. Ya, nah, kita lihat, kita jalankan. Maka di sini akan muncul ya tulisan selamat datang. Ya, sesuai dengan yang kita ketik ini ya. Ini artinya kita menampilkan sebuah komentar atau memang menampilkan output dari program yang kita buat menggunakan sistem out learn ya. Nah, silakan nanti dilihat apa fungsi ln ini. Ln ini adalah pindah untuk ke spasi berikutnya. Kalau tidak kita sertakan ln ini, dia akan membuat tampilannya akan rata ke kanan ya. Nah, seperti ini contohnya kita buat, maka tampilannya akan seperti ini, disatukan semua kalimat yang kita buat. Maka di sini perlu kita letakkan sebuah perintah ln agar dia tampilannya bisa untuk tampilan kalimat berikutnya bisa pindah ke baris berikutnya. Oke, itu untuk tampilan dari awal atau menampilkan sebuah komentar di Java. Oke, baik, kita lihat berikutnya. Materi yang kedua kemarin adalah variabel. Nah, variabel ini adalah sesuatu yang kita deklarasikan di dalam program yang gunanya adalah untuk menyimpan data secara sementara. Nah, maksudnya sementara itu adalah ketika program dijalankan. Nah, kita lihat. Yang perlu kita pahami adalah bagaimana cara kita mendeklarasikan dalam pemrograman Java. Nah, kita lihat, mendeklarasikan itu adalah membuat.
Nah, kita contohkan ya. Ini adalah layar kosong ya. Ini adalah membuat spasi kosong sehingga nanti di bawah ini berjarak dia untuk membedakan hasilnya. Oke. Di Java membuat atau mendeklarasikan sebuah variabel ya, yang perlu kita pahami adalah datanya. Kalau dia data kalimat yang kita buat, maka tipenya adalah string ya, atau kalimat. Nah, seperti ini. Kita lihat yang tampilan pertama ini adalah tanpa kita gunakan variabel. Nah, tampilan berikutnya adalah menggunakan variabel. Artinya kalimat ini kita masukkan merupakan nilai dari sebuah variabel. Contohnya string A, selamat datang. String A ini adalah tipe datanya ya, tipe data string. Lalu A ini adalah nama variabelnya. Lalu apakah boleh dengan nama yang lain? Silakan, kita terserah membuat variabel ya. Variabel ini deklarasinya terserah, asal mudah kita pahami dengan catatan tidak menggunakan simbol-simbol yang membingungkan kita. Nah, kita buat contohnya sini adalah A, string A sama dengan selamat datang. Artinya isi dari variabel A ini adalah selamat datang. String B, semester 2 sistem informasi siang. String C, sukses untuk Anda. Ada 3 buah kalimat yang kita isikan dalam bentuk variabel. Nah, perbedaan dengan yang di atas ini adalah menampilkan langsung ya. Yang di bawah ini adalah kita menampilkan, tapi yang kita panggil adalah nilai variabel. Nah, contoh ini system output A yang kita panggil adalah ini. Karena selamat datang ini merupakan nilai dari A. Nah, bukan yang kita panggil selamat datang lagi, tapi yang kita panggil adalah variabelnya. Ya, system output A, B, C. Artinya kita menampilkan untuk yang 3 variabel ini. Nah, ketika kita jalankan, maka hasilnya sama, tapi penulisannya berbeda. Nah, mudah-mudahan ini paham bagaimana kita menggunakan awal dari Java yang mulai menampilkan kalimat seperti ini, lalu bagaimana kita buat kalimat itu menjadi sebuah nilai dari sebuah variabel. Mudah-mudahan untuk pertemuan awal untuk praktikum paham sampai di sini ya. Ini untuk video singkat, dan mudah-mudahan paham. Bagi yang tidak paham, silakan nanti berikan komennya di YouTube-nya ya, boleh ditanyakan di situ atau mungkin tanyakan juga di Google Class-nya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.